Sudah terlihat ya? Kita mulai dari soal PKN. Untuk PKN, nah kan, enable, dilarang coret-coret. Nah, udah ya. Kita mulai dari soal pertama. Coba sambil ini, saja mau dengar Hafiz. Dibaca Hafiz, soal nomor pertama Hafiz. Ya, dah. Perhatikan. Udah. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Pohon beringin merupakan lambang dari sila Pancasila yang berbunyi. Ya. Berbunyi apa? Kalau pohon beringin lambang sila ke? Ya. Persatuan Indonesia. Ya, betul. Persatuan Indonesia. Yang ketiga ya. Jadi jawabannya yang C. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nomor 2. Nomor 2 siapa membaca? Ya, misal. Coba misal. Delivery help desk. Nomor 2, Ustazah. Iya. Bunyi dari sila kelima Pancasila adalah Ya. keadilan sosial Iya, tadi agak putus-putus ya, betul. Yang C ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut ya nomor 3. Nomor 3. Ya, langsung saja bacakan aja ya, biar cepat. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar lagi berdoa dia. Nah, berdoa sebelum dan sesudah belajar merupakan pengamalan Pancasila sila ke 1, 2, atau 3? Ke 1. Ya, sila ke 1. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang A ya. Lanjut ya nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini lagi bersih-bersih nih. Bekerja sama untuk membersihkan rumah merupakan pengamalan Pancasila. Sila ke 1 kan ketuhanan yang Maha Esa, kurang tepat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kurang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi dia sila yang ke-3 ya, yang C. Persatuan Indonesia. Yang kelima, salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila adalah, nah bunyi sila keempat apa? Coba siapa? Rahil, coba. Bunyi sila keempat apa Rahil? Sila keempat. Ya, sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan
perwakilan. Ya, kira-kira yang mana tuh berarti? Yang contoh pengamalan sila keempat tadi, menghargai pendapat orang lain, memaksakan kehendak pribadi, atau memotong pembicaraan orang lain. Ya, Menghargai pendapat orang lain. ya betul. Menghargai pendapat orang lain. Lanjut, yang nomor 6. Aturan disebut juga sebagai A. Tanggung jawab, B. Tata tertib, C. Kewajiban. Aturan sama dengan tata tertib. Tata tertib ya. Tata tertib. Lanjut yang ketujuh. Orang yang titik-titik-titik, maka hidupnya akan teratur. Yang apa nih? Yang A. Disiplin, B. Berani, C. Ceroboh. Yang disiplin. Kalau disiplin pasti dia teratur. Lanjut. Sikap disiplin sebaiknya dimulai dari A. Teman, B. Orang tua, C. Diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Ya. Mulai dari diri sendiri. Lanjut. Akibat jika kita tidak mematuhi aturan atau tata tertib adalah apa nih? Diberi hadiah, mendapatkan pujian, atau yang C, mendapatkan sanksi. Mendapatkan pujian ya? Mendapatkan sanksi. Ya, mendapatkan sanksi. Ya, karena tidak mematuhi aturan. Dapat sanksi. Yang ke-10, aturan dan larangan di sekolah harus dipatuhi oleh siapa? A. Seluruh guru, B. Seluruh siswa, C. Seluruh warga sekolah. Ya, apa Rahaf jawabannya? Seluruh Warga sekolah. Ya, betul. Ya, seluruh warga sekolah. Good. Betul, Rahaf. Lanjut, yang ke-11. Salah satu contoh aturan di sekolah adalah yang A, membuang sampah sembarangan. Yang B, menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang C, datang terlambat ke sekolah. Yang jelas yang B ya. Menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lanjut. Salah satu contoh aturan ketika jam pelajaran adalah A. Pergi ke toilet tanpa izin. Nah, masa tanpa izin? B. Mengangkat tangan jika hendak berbicara. C. Mengobrol dengan teman. Nah, kalau yang sesuai aturan berarti yang B ya. Mengangkat tangan jika hendak berbicara. Lanjut, yang 13. Akibat jika kita melanggar aturan ketika jam pelajaran adalah melanggar nih. A. Tidak memahami pelajaran. B. Belajar menjadi menyenangkan. C. Suasana kelas menjadi tertib. Kalau kita melanggar berarti jadi tidak memahami pelajaran. Lanjut, yang 14. Salah satu contoh aturan ketika jam istirahat adalah A. Jajan sembarangan, B. Keluar dari wilayah sekolah, C. Bermain dengan menjaga keamanan diri. Yang C ya, jelas ya. Bermain dengan menjaga keamanan diri. Jadi hati-hati mainnya. Lanjut. Melapor yang 15. Melapor kepada petugas jika hendak meminjam buku. Nah, ini meminjam buku nih. Merupakan aturan yang berlaku di A. Perpustakaan, B. Taman, C. Toilet. Kalau meminjam buku di ya jelas ya, di perpustakaan. Berikutnya, salah satu cara merawat buku yang baik dan benar adalah, nah cara merawatnya nih, A. Menyampul buku, B. Meletakkan buku di sembarang tempat, C. Melempar buku setelah digunakan. Kalau merawat pasti dia menyampul buku.
Lanjut 17. Salah satu contoh aturan ketika berada di toilet adalah A. Mematikan air setelah digunakan. B. Tidak menyiram toilet setelah digunakan. C. Menggunakan tisu secara berlebihan. Nah, yang sesuai aturan berarti yang jelas. Yang A ya. Mematikan air setelah digunakan. Berikutnya yang 18. Ari pergi ke toilet. Ari tidak mematikan keran air setelah menggunakannya. Sikap Ari menunjukkan sikap yang A. Hemat, B. Boros, C. Disiplin. Ya, dia tidak mematikan keran air. Berarti boros. Ya, Ari boros. Lanjut yang 19. Dita merawat pohon cabainya dengan baik. Ia memberi pupuk secara rutin. Manfaat yang didapatkan dari tindakannya adalah, manfaatnya. A. Tanaman cabainya layu. B. Tanaman cabainya berbuah banyak. C. Tanaman cabainya terkena hama. Karena dipupuk secara teratur, jadi tanaman cabainya berbuah banyak. Terakhir, nomor 20. Ibu memiliki tanaman mawar di kebun. Ada tanaman yang daunnya layu. Hal yang harus dilakukan ibu adalah A. Menyiram tanaman tersebut. B. Memberi pupuk. C. Mencabut tanaman tersebut dan membuangnya. Daunnya layu. Berarti yang A. Menyiram tanaman tersebut biar tidak layu. Ya. Lanjut. Setelah PKN, coba kita ke matematika ya. Nah, kita lanjut ke matematika. Nah. Oke. Ya, sudah terlihat matematikanya? Soal matematika? Udah ya? Nah, ini yang nomor 1. Coba nomor 1 saja mau dengar suaranya. Siapa ya? Syarif. Coba Syarif, nomor 1 baca Syarif. Di unmute. Yuk Syarif, di unmute speakernya. Nomor 1 dibaca. Nah, oke. Yuk dibaca Syarif. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Nama. A. Meteran kredit. Kecil. B. Meteran. Meteran besar. C. Jangka sorot. Ya, ini apa, Syarif? Nama ukurannya apa? Meteran roll kecil? Meteran roll kecil. Oh, bukan. Ini dia yang besar. Ya. Ini meteran roll besar. Ya. Yang besar ya. Oke. Kasih Syarif. Ya, lanjut ya. Nomor 2. Saya langsung bacakan aja. Untuk mengukur panjang kotak tisu, nah ini kotak tisu ya, sebaiknya kita menggunakan A. Penggaris, B. Meteran, C. Jangka sorong. Yang apa kalau kotak tisu?
Siapa yang milih penggaris? Coba yang milih penggaris angkat tangan. Penggaris ya? Ya, betul. Jawabannya penggaris. Kalau kotak tisu cukup pakai penggaris saja. Oke, lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambarnya ini ya. Nah, ditanyanya, panjang dari tongkat tersebut adalah, nah, panjangnya berapa ya? Coba nih, kita lihat yang bawahnya. Yang ada tulisan CM. 10 nih. Dia titik-titiknya di sini ya. Sampai di sini. Nah, cara ngitungnya, di sini kan dia 150. Berarti kalau satu garis lagi 160. Sebelahnya lagi 170. Nah, berarti panjang tongkatnya di sini 170. Lihat yang bawahnya aja. 170 cm. Lanjut, nomor 4. Nih, coba perhatikan. Panjang sebuah pintu adalah 245 cm. Nah, nih, 245 cm ya. Panjang pintu tersebut jika disetarakan menjadi satuan meter adalah, nah, caranya gini. 200, pakai teks saja ya. 245 itu, ini cm ya, sama dengan 200 cm tambah 45 cm, ya enggak? 245 itu sama dengan 200 cm tambah 45 cm. Nah, terus nah, ini sama dengan lagi, sama dengan, nah, 200 cm itu berapa meter? Gimana? Kalau dari sentimeter ke meter, berarti dibagi bagi 100, ya, biar bisa ke meter. Tambah, yang sentimeternya tetap 45 cm. Ya. Terus lagi, sama dengan 200 bagi 100 berapa? 2 meter. 2 meter tambah 45 cm. Ya, berarti sama dengan 2 meter 45 cm. Gitu ya. Yang C. Jawabannya yang C. Lanjut. Yang nomor 5. Nah, 165 cm tambah 125 cm sama dengan titik-titik meter, titik-titik centimeter. Sama kayak tadi berarti. Dirubah. Nih. Ya. 165 cm. Itu sama dengan 100 cm ditambah, berapa nih belakangnya? Angkanya 65. Tambah 65 cm. Terus bawahnya tambah lagi 125 cm. Sama dengan 100 cm ditambah ya 25 cm. Nah, terus ini nanti tarik garis. Tarik garis di sini. Ditambah. Nah, dari belakang ya. 5 tambah 5, 10. Sini kosong. Sini taruh 1. 1 tambah 6, 7. Tambah 2, 9. Jadi 90 cm. Ya. Tambah 2. Ini 002 ya. 200
sentimeter. Ya, udah. Cak-cakan. Oh, ini 200 cm ya. Nah, kayak yang tadi, 200 cm itu berapa meter? 2 meter. Ya, berarti 2 meter 90 cm. 90 cm. Ya. Ini duanya dapat dari mana? Ya tadi 200 bagi 100. Jadi 2 meter. Jawabannya berarti yang mana yang B. Oke, lanjut. Nomor 6. Nah, ini soal cerita, hati-hati mesti teliti. Udin dan Siti sedang mengukur tinggi badan mereka dengan menggunakan meteran. Nah, tinggi badan Udin adalah 135 cm dan tinggi badan Siti adalah 127 cm. Maka tinggi Udin titik Siti. Nah, berarti Udin di sini ya, kita tulis 135 cm titik 127 cm. Nah, berarti tandanya apa nih? Lebih besar atau lebih kecil? 135 itu lebih besar atau lebih kecil dari 127? Lebih? Ya, lebih besar. Nah, iya, kan kalau dilihat dari angkanya 1, 1, tapi yang keduanya dia angka 3, ya ini 2. Nah, 3 sama 2 lebih besar 3. Berarti jawabannya yang A. Jawabannya yang A ya. Oke. Lanjut. Nah, panjang payung Ani 60 cm. Panjang payung Nita 55 cm. Dan panjang payung Siti 50 cm. Urutan panjang payung dari yang terpanjang adalah, nah dari yang terpanjang ya, coba kita lihat di sini. Kita tulis dulu deh. Sini. Ani, terus Nita, sama Siti. Nah, Ani payungnya 60 cm. Nita 55 cm. Siti 50 cm. Nah, panjang payung dari yang terpanjang. Oh ya udah, sudah ya ketahuan ya. Ini 60, 55 sama 50. Berarti dari yang terpanjang Ani, Nita, baru Siti. Berarti jawabannya yang A. Ani, Nita, Siti. Nah, jawabannya yang A ya. Lanjut nomor 8. Beni memiliki tongkat sepanjang 2 meter. Edo memiliki tongkat sepanjang 120 cm. Selisih panjang tongkat Beni dan Edo. Nah, di sini pertanyaannya selisih. Kalau ditanya selisih berarti pasti ada pengurangan, ya. Kita tulis dulu di sini. Beni berapa tadi panjang tongkatnya? Beni ya. Beni 2 meter. Terus Edo panjang tongkatnya 120 cm. Nah, lihat satuannya beda ya. Yang Beni meter, yang Edo sentimeter. Berarti harus kita samakan. Yang 2 meter ini ke sentimeter. 2 meter berapa sentimeter? Ada yang bisa jawab? 2 meter berapa sentimeter? Ya, misal angkat tangan. Berapa misal? 2 meter berapa sentimeter? 200. Ya, betul. 200.
cm. Ini dapatnya dari mana? Dari 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Ya, berarti udah nih, kalau udah sama kayak gini, baru bisa kita kurangkan. Ya, sama-sama centimeter. Berarti yang lebih besar dikurang sama yang lebih kecil. Ya, 200. Di sini, yang punya B ini kurang punya Edo ya. 200 kurang, susun ke bawah aja. 200 kurang 120. Kurang ya. Dikurang berapa? 0 kurang 0, 0. Ini dipinjam ya, kasih nih ya. Jadi 10. Terus yang ini sebelahnya jadi 1. 10 kurang 2, 80. 80. Nah, berarti selisihnya 80 cm yang B. Gitu. Dapat yang B, 80 cm. 200 kurang 120, 80 cm. Lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini. Timbangan. Ibu ingin membuat roti di rumah. Timbangan yang digunakan ibu untuk mengukur berat tepung terigu adalah, ini pakai timbangan apa nih? A, timbangan kue, B, timbangan pasar, C, timbangan digital. Yang mana? Timbangan, kalau buat bikin roti, berarti pakai timbangan ya, timbangan kue. Timbangan kue. Lanjut, nomor 10. Timbangan titik-titik-titik memiliki anak timbangan dengan ukuran yang berbeda. Nah, dia punya anak timbangan nih. Berarti itu timbangan apa? Timbangan duduk, timbangan pasar, atau timbangan digital? Timbangan ya, timbangan pasar. Timbangan pasar. Lanjut, nomor 11. Wah, perhatikan gambar di bawah ini. Itu ada buah semangka lagi diukur ya, pakai timbangan pasar. Nih timbangan pasar nih. Berat semangka tersebut adalah, nah kita lihat anak timbangannya. Nah, anak timbangannya, ini dia ada 2 kg, 1 kg, 1 kg. Berarti 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Tapi dia dalam kilogram. Berarti 4 kilogram. Nah, 4 kilogram sama dengan berapa gram? Karena di sini dia gram. Berarti kilogram ke gram dikali 1000. Ya, 4 kali 1000 sama dengan 4.000 gram. Berarti jawabannya yang B, 4.000 gram. Lanjut. Nomor 12. Nah, ini. Ibu membeli gula sebanyak 2.000 gram. Nah, jika disetarakan menjadi satuan ons, maka berat gula tersebut adalah, nah, siapa yang masih ingat? Ons itu sama dengan apa? Ons. Ya. Apa, Rahil? Ons sama dengan apa? Ons sama dengan? Miligram. Bukan miligram. Terlalu jauh. On sama dengan, ada yang bisa jawab? Coba, Hafiz, apa Hafiz? On sama dengan apa, Hafiz? Hektogram. Ya, betul. Hektogram ya. Oke, sip, bagus. Hafiz. Hektogram. Nah, berarti di sini kita tahu kalau ons itu satuannya sama dengan hektogram. Berarti dia 2.000 gram, biar gampang ya, 2.000 gram itu sama dengan berapa ons? Gitu. Titik ons, atau kita tulisnya hektogram aja. Hektogram. Nah, kalau dari gram ke hektogram,
itu dia kita bagi 100. Jadi di sini 2000 bagi 100 sama dengan berapa? 2000 bagi 100. Ini nolnya coret nih, dua-duanya ini coret. Ini coret. Berarti tinggal 1 nolnya. 20 hektogram. Atau 20 hektogram itu sama dengan 20 ons. 20 ons. Gini, sama dengan 20 ons ya. Berarti jawabannya yang B, 20 ons. Selalu ingat kalau ons itu sama dengan hektogram. Lanjut nomor 13. Ayah membeli 3 kg jeruk dan 20 hektogram anggur. Berapa hektogram jumlah buah yang dibeli ayah? Nah, kalau ditanyakan jumlah berarti ditambah. Ya, ada penjumlahan. Jadi sini kita tulis 3 kilogram yang bawahnya 20 hektogram. Nah, kita lihat karena satuannya beda, yang atas kilogram, yang bawah hektogram, berarti disamakan dulu ke hektogram ya, karena di sini jawabannya hektogram. 3 kilogram sama dengan 3 kali 10, karena mau dirubah ke hektogram. Sama dengan 30 hektogram. Terus kalau yang 20 hektogram tetap aja. Jadi sini 20 hektogram. Ini jumlah ya. Ya. Jumlah gampang. 00 3 tambah 2 Nah, berarti 50 hektogram. Ya, lanjut nomor 14. Nomor 14, 2000 gram, 2 kilogram. 2000 gram berarti sama dengan berapa kilogram? Kalian tahu 2000? Berapa, Fis? Wah, Fis semangat banget ya. Coba, Fis, berapa, Fis? 2000 gram berarti berapa? Berapa kilogram, Fis? 2 kilo. Iya, betul. 2 kilo ya. Bagus, Hafiz. Nih, berarti kan dia 2000 gram. Itu sama dengan 2000 bagi 1000. Sama dengan 2 kilogram. Jadi dia sama. 2 kilogram, titik-titik 2 kilogram. Berarti sama dengan ya. Tandanya sama dengan C. Oke. Lanjut, nomor terakhir di matematika. Ibu memiliki 3 kantong tepung terigu. Nih, 3 kantong ya. 3 kantong tepung terigu. Dengan masing-masing kantong beratnya 2000 gram. Masing-masing beratnya 2000 gram. Ibu juga memiliki 4 kantong gula pasir. Dengan masing-masing beratnya 1 kilogram. Maka dapat disimpulkan bahwa, nah ini ada kesimpulannya ada 3 gini banyak. Nih gini, saya jelaskan ininya dulu ya, biar kalian paham. Jadi ibu ada 3 kantong tepung terigu. Anggap aja nih kantong 1, kantong 2, kantong 3. Nah, masing-masing beratnya 2000 gram. Berarti di sini 2000. Ini 2000. Ini juga 2000. Nah, ini kalau di total berapa? 2000 tambah 2000 tambah 2000.
Ini aja 2 tambah 2, ya betul, 6 ya. 6.000, berarti itu totalnya ada 6.000 gram tepung terigu ya. 6.000 gram. 6.000 gram. 6.000 gram. Sini, ini yang tepung terigu. Tepung terigu. Nah, yang sebelahnya. Sekarang kita ke sebelah. Buat menghitung, nih Ibu juga memiliki 4 kantong gula pasir. 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, 4 kantong. Nah, ada 4 kantong gula pasir, masing-masing beratnya 1 kilogram. Berarti 1 kilogram, 1 kilogram, tambah 1 kilogram, tambah 1 kilogram. Ini dalam kilogram ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 4 ya. Berarti 4 kilogram. Nah, 4 kilogram gula pasir. Nah, gimana? Berarti beratan mana? Oh, belum bisa ya, belum ketahuan. Kita harus samakan dulu. Ini dia dalam gram, ini dalam kilogram. Berarti kita rubah ke kilogram dulu ya yang ini ya. 6 gram sama dengan berapa kilogram? Berapa Rahel? 6 gram sama dengan 6 kilogram. Ya, betul. 6 kilogram. Ya, dapatnya dari tadi ini 6.000 bagi 1.000 ya, 6 kilogram. Nah, ini baru. Ini berarti tepung terigunya 6 kilogram. Terus gula pasirnya 4 kilogram. Sekarang kita lihat kesimpulannya. Tepung terigu lebih berat dari gula pasir. Betul? Betul ya. Nah, kalau yang kedua B, tepung terigu lebih ringan dari gula pasir. Salah ya, karena lebih berat. Yang C, tepung terigu sama berat dengan gula pasir. Salah, beda. Berarti jawabannya yang A. Tepung terigu lebih berat dari gula pasir. Gitu ya. Tapi yang matematika, hati-hati teliti dengan satuannya. Disamakan dulu, baru dikurangi, ditambahkan, atau dibandingkan. Ya, oke. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Saya buka dulu. Nah, ini bahasa Indonesia. Oke, next bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. Coba nomor pertama. Isan, coba baca San. Nomor pertama baca San. Maaf, Arkan. Maaf. Dibaca San. Nomor 1. Di unmute dulu San. Isan? Oke. Ya, oke. Dah, dibaca nomor 1. Maafkan Arkan, Bu, karena tidak sengaja mengotori baju seragam. Arkan berjanji akan mengulanginya lagi. B, akan membuang baju ini. C, tidak akan mengotorinya lagi. Ya, jawabannya yang C. Ya, tidak akan mengotorinya lagi. Betul. Good job, Isan. Lanjut. Nomor 2. Meminta tolong kepada teman harus diucapkan dengan A. Cepat, B. Sopan, C. Keras. Ya, sopan. Lanjut nomor 3. Contoh ucapan minta tolong yang baik adalah, ini contoh ucapan minta tolong ya. A. Rashid, apakah kamu bisa membantuku membawa buku-buku ini? Terus yang B, Sarah, cepatlah, tolong aku mengangkat meja ini. Wah,
Yang C, Dimas, aku akan marah jika kamu tidak mau menolongku. Nah, berarti yang baik yang mana? Yang? Ya A, jelas yang A ya. Sopan, karena Rashidnya minta tolongnya sopan. Lanjut ya, yang nomor 4. Saat kamu menerima pertolongan dari temanmu, maka sebaiknya kamu mengucapkan, ini udah menerima pertolongan nih. Berarti mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menolongku. Lanjut nomor 5. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat kita melakukan kesalahan, B merasa senang, C merasa sedih. Yang tepat yang mana? Kamu minta maaf kalau ya, betul yang A ya, kalau melakukan kesalahan, minta maaf. Lanjut yang nomor 6. Di bawah ini yang merupakan kalimat permintaan maaf. Kalimat permintaan maafannya ya. Kalimat permintaan maaf. Yang A, Afif meminta maaf kepada ayah karena ia telah menjatuhkan gelas. Nah, terus yang B, ayah memaafkan Afif yang tidak sengaja menjatuhkan gelas. Yang C, maafkan Afif ayah, Afif tidak sengaja menjatuhkan gelas. Nah, kalau yang termasuk kalimat permintaan maaf yang mana? Yang? Iya, betul. Yang C. Nah, karena kan kalimat permintaan maafnya. Maafkan Afif ayah, Afif tidak sengaja menjatuhkan gelas. Lanjut. Nomor 7. Bacalah percakapan berikut. Ada Bilal sama Davi. Bilal, Davi, adakah lem untuk melekatkan biji-bijinya? Terus Davi bilang, itu ada Bil, ada di depan Faisal. Lalu kata Bilal, Faisal, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Kata Faisal, baiklah Bilal. Terus kata Bilal, terima kasih Faisal. Nah, ungkapan permintaan tolong dalam percakapan di atas diucapkan oleh yang permintaan tolong. Siapa yang minta tolong? Coba kita lihat nih yang ini Bilal. Nah, Faisal, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Berarti yang mengucapkan permintaan tolong Bilal. Iya, Bilal. Kalau yang berterima kasih siapa? Bilal juga. Bilal ya. Terus kata Bilal, terima kasih Faisal. Karena udah ditolongin sama Faisal. Lanjut nomor 8. Bila berbuat salah kepada orang tua dan saudara di rumah, kita harus mengucapkan, nah berbuat salah nih. Salam, terima kasih, atau maaf? Ya, maaf. Maaf ya. Lanjut. Nomor 9. Kata-kata yang digunakan dalam puisi seharusnya A. Menarik, humoris, dan lembut. B. Panjang, pendek, dan bagus. C. Kias, padat, dan indah. Yang mana? Kalau dalam puisi biasanya dia tuh kata-katanya maknanya tuh yang indah. Nah, terus biasanya dia nggak terlalu panjang-panjang kalau dalam puisi. Berarti yang tepat yang C. Kias. Nah, kalau kias tuh apa sih? Saja kias itu kayak dia tuh maknanya ada artinya. Kayak kemarin kan kalian cari tuh makna dari kata apa? Kata megah, terus kata permata, itu artinya apa gitu. Jadi dia tuh kata-kata yang memiliki arti. Ya, kias. Kias, padat, dan indah. Lanjut. Bacalah puisi berikut untuk menjawab nomor 10-12. Ya, oke. Kita langsung baca soalnya aja ya. Saat membaca puisi tersebut, ekspresi yang sebaiknya ditunjukkan adalah ekspresi, nah coba nih, puisinya kayak gini nih. Taman Hiburan, karya Syufrida. Hatiku sungguh riang, melihat banyaknya permainan. Sejauh mata memandang, hanya tampak kegembiraan. Dari anak-anak yang lalu lalang, mencoba berbagai wahana permainan. Nah, di sini ada kata-kata hatiku sungguh riang. Nah, berarti di situ dia ekspresinya sedih, senang, atau kecewa. Apa Ringga? Oh, Ringga mau jawab. Apa Ringga?
Senang. Senang, ya jelas ya. Berarti senang. Jadi senang. Lanjut. Oke. Lanjut ke nomor 11. Judul puisi tersebut adalah, judulnya apa nih? Apa, Vi? Judulnya? Taman. Taman apa? Taman kota, taman bunga, taman hiburan? Ya, taman hiburan. Taman hiburan, betul. Lanjut nomor 12. Isi puisi tersebut menceritakan tentang, nah, suasana nih. Yang A, suasana di halaman rumah. B, suasana di taman hiburan. C, suasana di kampung halaman. Yang mana? Ya, Ahmad menjawab apa, Ahmad? Suasana di taman. Taman hiburan. Ya, betul. Jelas ya. Karena dia judulnya Taman Hiburan. Jadi, suasana di taman hiburan. Lanjut. Nah, ini huruf sambung nih. Penulisan huruf tegak bersambung yang tepat pada kalimat Lina memelihara kura-kura. Titik, ada titiknya. Adalah yang A. Ini tulisannya ya. Yang B. Yang C. Ini. Yang mana yang tepat? Yang mana, Ringga? A, iya ya. Coba, kenapa bukan yang B? Coba saja mau tanya yang lain. Coba, siapa nih? Ada Sofia ya. Coba Sofia, jelaskan Sofia, kenapa bukan yang B? Karena Apa yang salah di yang B? Karena nama depan Lina huruf kecil. Ya, betul. Kalau yang C, kenapa salahnya? Hewan, tulisan hewannya huruf besar. Ya, betul. Berarti Besar. salahnya karena itu ya. Ini, terus ini. Berarti yang benar ya. A. Bagus, Sofia. Lanjut ya, ke nomor 14. Nah, puisi lagi. Makna kata yang bercetak miring pada puisi tersebut adalah, namanya bercetak miring. Yang ini ya. Di pucuk pohon cempaka. Berarti kata pucuk. A. Menundukkan kepala. B. Bersuara nyaring. C. Puncak atau ujung pohon yang tinggi. Pucuk artinya berarti yang... Oh, Nafil mau jawab, Nafil. Apa Nafil? Pucuk apa Nafil? Apa, Bil? Yang B. Yang B. Bersuara nyaring. Pucuk. Coba lihat lagi. Pucuk. Oh, coba Hanan, bantu Hanan, boleh. Apa Nan? Pucuk apa Nan? Di unmute, Nan. Ya, pucuk apa? Puncak atau ujung pohon yang tinggi. Ya, betul. Puncak atau pohon yang tinggi. Karena pucuk, kalau pucuk dia di ujung biasanya. Berarti yang C. Ya. Lanjut, nomor 15. Puisi adalah A. Kumpulan kata-kata yang singkat. B. Kumpulan kata-kata yang indah. C. Kumpulan kata-kata yang panjang. Yang mana yang tepat? Puisi itu apa? Apa, Rahil? Boleh, Rahil menjawab. Apa, Rahil? Puisi adalah? Kumpulan kata-kata yang indah. Iya, betul. Kumpulan kata-kata yang indah. Sip, lanjut nomor 16. Kata yang harus ditulis menggunakan huruf kapital saat menulis huruf tegak bersambung adalah
A. Oktober, B. Penggaris, C. Jeruk. Yang mana? Yang harus pakai huruf kapital depannya. Apa sih yang mana, San? Dia unmute dulu. Nah, yang? Ustazah. Ya. Yang? Oktober. Ya, betul. Oktober. Karena Oktober itu nama bulan. Nama bulan, betul ya. Yang pakai huruf kapital berarti nama bulan, nama hari, sama nama orang juga pakai huruf kapital. Lanjut 17. Tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya adalah, kalimat tanya. Jelas ya, tanya. Berarti tanda titik, tanda seru, tanda tanya. Tanda? Ya, jelas ya. Tanda tanya. Kalau tanda titik untuk kalimat pernyataan. Tanda seru untuk kalimat perintah. Lanjut 18. Kata yang tidak menggunakan huruf kapital adalah kata di awal kalimat, kata pada nama orang, kata sambung yang tidak menggunakan huruf kapital. Kata sambung. Karena kata sambung ini dia nggak harus pakai huruf kapital, bisa aja huruf kecil. Tapi kalau di awal kalimat harus huruf kapital. Terus pada nama orang awalnya juga harus huruf kapital. Nomor 19. Penulisan huruf tegak bersambung yang sesuai dengan huruf kapital dan tanda baca yang tepat adalah yang A. Gini tulisannya ya. Mariam bertugas piket kelas setiap hari Rabu. Terus yang B, hari Minggu kemarin, Mariam bertamasya ke pantai. Dan C, Mariam mengunjungi kakek setiap hari Minggu. Yang mana penulisan huruf tegak sambung yang tepat? Coba, Ringga mau jawab. Boleh, Ringga. Yang mana, Ringga, yang tepat? Yang A. Yang A? Coba lihat. Yang A gimana tulisannya? Mariam bertugas piket kelas setiap hari Rabu. Ya, belum tepat. Coba siapa lagi? Coba ada yang membantu Ringga? Oh, Misal. Boleh, Misal. Apa, Sel? Jawabannya. Di unmute, Misal. Nggak kedengaran, belum kedengaran. Unmute ya? Iya. Hari Minggu kemarin, Mariam bertamasya ke pantai. Iya, betul ya. Kenapa bukan yang A, Misal? Coba. Karena tulisan Rabunya huruf R-nya huruf kecil. Iya, betul. Dan kenapa bukan yang C? Karena yang C, Mariam, huruf M-nya huruf kecil. Nah, ya betul. Good job, Misal. Benar ya. Karena itu. Yang A, tadi R-nya dia, padahal ini nama hari, tapi dia malah kecil. Maksudnya R-nya besar. Terus yang C, Mariamnya mestinya huruf kapital atau huruf besar ya, karena nama orang. Jadi jawabannya yang tepat yang B. Hari Minggu kemarin Mariam bertamasya ke pantai. Lanjut nomor 20. Nah, penggunaan huruf kapital yang tepat adalah, ini yang A, Bayu dan Udin menyiram tumbuhan di depan rumah. B, saat ini bunga mawar memiliki banyak macam warna. C, bagian yang digunakan adalah bunga, buah, dan biji. Oh, Fis, wih. Semangat. Yang mana, Fis? Di-unmute, Fis. Yang A. Ya, yang A. Apa tulisannya? Bayu dan Udin menyiram tumbuhan di depan rumah. Ya, betul. Ya, kenapa bukan yang B? Kenapa, Fis? Bukan yang B, Fis? Saatnya kecil. Ya, terus yang C? Gede semua. Yang mananya tuh yang gede? Bunga. Ya, huruf bunga sama buahnya B-nya besar ya. Mestinya dia huruf kecil. Ya, betul. Good job.
Hafiz. Betul ya? Berarti yang B. Yang B, maaf. Kok yang B sih? Yang A ya. Yang A. Bayu dan Udin menyiram tanaman, menyiram tumbuhan di depan rumah. Ya, itu udah selesai. Untuk reviewnya, untuk pembahasan soal. Oke. Nah, oke, sip. Sudah selesai untuk pembahasan PTS. Soal PTS-nya ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Ustazah nggak kedengeran. Yang mana? Ini kedengeran nggak? Masih. Mah? Masih nggak kedengeran? Kedengeran. Nah, kedengeran. Oke. Ya udah. Coba dari yang penjelasan yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Anda punya siapa? Bahasa Inggris bagus-bagus nilainya. Hari ini khusus yang tematik aja ya. Yang matematika, PKN, sama bahasa Indonesia. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan untuk penjelasan yang tadi? Atau sudah cukup? Nggak ada. Ya, udah cukup ya. Ya. Hari Maret tanggal 2 ada tugas lagi nggak? Bulan Maret nanti. Tanggal 2. Iya, bulan Maret nanti kan belajar seperti biasa. Ya, setelah PTS tetap belajar seperti biasa. Ya, soalnya mau ke Bandung. Iya. Ya udah, kerjakan tugasnya di Bandung. Ya udah, hari ini cukup ya penjelasannya ya. Yuk kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup ya. Udah, nanti setelah ini buat yang tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya belum lengkap atau belum dikerjakan dilengkapi ya. Buat yang sudah selesai ya udah berarti udah nggak ada tugas lagi. Sudah selesai. Ya. Tugas-tugas yang belum selesai, yang pas di list kemarin masih tandanya merah. Ya, dikumpulkan. Karena nilai harian itu saya ambilnya banyak berapa persen gitu dari nilai harian. Ya. Jadi penting itu kerjakannya tugas-tugas hariannya dikerjakan. Ya udah. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam.